Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, menandakan kalian semua memang dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ingin satu orang untuk memimpin doa. Isya. Berdoa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Pak Guru akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mira, Hadir. Naila, Hadir. Keisha, Hadir. Ustaz. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru persiapkan dulu. Dalam P5 ini ada tema yang akan kita angkat, ada tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini dan pertemuan selanjutnya. P5 yang akan kita angkat ini itu tentang perbedaan yang menyatukan kita. Kelihatan belum Pak tema yang akan kita angkat pada pertemuan kita pada kali ini? Kelihatan enggak? Kelihatan. Apa itu? Coba baca. Tema yang akan kita angkat. Ya, di sini ada tujuan dan juga target capaian proyek. Coba Pak Guru minta adik Gesia untuk membacakan tujuan capaian proyek kita. Coba adik Gesia, kelihatan? Maju ke depan. Tujuan 1. Pembangunan kendaraan akan Membangun kesadaran akan keberagaman. 2. Meningkatkan sikap toleransi. 3. Menguatkan identitas. Ini alur yang akan kita tempuh dalam pembelajaran P5 kita. Alur yang akan kita laksanakan selama pembelajaran P5. Yang pertama itu ada pengenalan tentang perbedaan yang menyatukan kita itu seperti apa. Nanti akan Pak Guru kenalkan. Kemudian yang kedua ada kontekstualisasi. Jadi di kontekstualisasi ini nanti Pak Guru akan mengajak kalian untuk menghubungkan materi yang ada, tema yang ada ini, perbedaan yang menyatukan kita dengan konsep keberagaman yang ada dalam lingkungan sekitar kita atau di kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya ada aksi terlebih dahulu. Jadi setelah kontekstualisasi nanti ada aksi itu kita akan melakukan sebuah proyek. Kita akan mengerjakan sebuah proyek di mana di dalam proyek tersebut nanti akan Pak Guru jelaskan langkah-langkahnya, proyek apa yang akan kita buat nanti kita laksanakan di alur aksi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada refleksi dan tindak lanjut. Oke, kelihatan ya apa yang sudah Pak Guru tampilkan di depan? Yang Pak Guru tampilkan di depan kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Nah, itu ada beberapa gambar, ada 3 gambar dengan bermacam-macam maknanya. Coba ada yang bisa menyebutkan gambar-gambar apa sih itu? Kalau kurang jelas gambarnya bisa maju ke depan dan lihat. Kira-kira gambar apa yang Pak Guru tampilkan? Coba. Budaya. Suku budaya. Suku
budaya, bahasa daerah, Agama. dan agama. agama. Jadi ada keberagaman di situ depannya. Bapak tampilkan melalui gambar yang ada di depan ini. Ada apa saja? Lagi Suku budaya, budaya, bahasa daerah, dan agama. Di depan juga sudah ada gambar-gambar yang menyatakan yang merupakan sebuah identitas dari agama. Sedia tak? Bisa. Nih, ada beberapa gambar di depan yang mana gambar tersebut menyatakan sebuah identitas agama. Oke, kita mulai dengan yang pertama, gambar yang pertama ini. masjid, Yang pertama gambar apa? masjid, Masjid. Kira-kira agama apa kalau masjid? Islam, Agama? Islam, Yang kedua, gereja, apa? Kristen, Kristen, Yang ketiga, gereja, Katolik, apa? Katolik, Gereja juga ini. Gereja apa? gereja Katolik, Gereja Katolik. Jadi kalau yang di sebelah itu adalah gereja Kristen Protestan, yang di sebelah ada Kristen Katolik. Jadi ada gerejanya agama Katolik. Kemudian yang ini, murah, agama apa? Hindu, Agama Hindu, Kemudian ini, vihara, Hah? vihara, Wihara. Ini adalah agama Buddha. Buddha. Yang ini Konghucu, Wihara Konghucu. Agama Cina, agama Cina. Agama Konghucu. Ya, ada 6 agama di dunia. Ada 6 agama yang diakui di dunia ini. Jadi ada 6. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Konghucu. Kita akan sambung, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita di pertemuan selanjutnya mungkin akan melaksanakan kontekstualisasi. Mana tadi kita sudah melakukan pengenalan, maka alur selanjutnya yaitu kontekstualisasi. Dan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sebuah doa. Belum minta Amira. sebelum pulang marilah kita berdoa mulai.
Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, setelah pertemuan yang pertama, kita masuk di pengenalan mengenai materi perbedaan yang menyatukan kita. Jadi masih ingat di pertemuan yang di hari pertama, mengenai perbedaan yang menyatukan kita. Perbedaan yang akan kita bahas pada modul P5 PPRA kali ini, ada yang tahu perbedaan apa yang Pak Guru maksud di situ? Oke, jadi perbedaan, segala perbedaan yang menyatukan kita. Jadi pada aktivitas kedua ini, di pertemuan kedua ini, kita akan lebih membahas perbedaan agama, yang mana perbedaan agama ini kita akan melakukan kontekstualisasi. Di aktivitas kedua ini kita akan melakukan kontekstualisasi, yang mana tentang perbedaan agama yang kita pahami sesuai dengan materi yang kita pelajari ini, kita akan kontekstualisasikan, kita akan hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, perbedaan keberagaman agama yang akan kita usung di materi kita ini, tentunya nanti akan ada beberapa rumah ibadah, yang mana rumah ibadah itu merupakan ciri khas dari sebuah agama. Nantinya kita akan pelajari, nantinya kita akan kontekstualisasi, nantinya kita akan hubungkan. Seperti apa sih kalau seandainya agama Islam itu rumah ibadahnya seperti apa, Kristen seperti apa, Hindu seperti apa, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Oke? Paham? Jadi kita akan melakukan sebuah kontekstualisasi. Nah, dalam melakukan sebuah kontekstualisasi, Pak Guru punya sebuah video, yang mana video ini akan mewakili kalian, akan mewakili kontekstualisasi aktivitas kita pada hari ini. Yang sebenarnya kalian akan melihat secara langsung seperti apa sih rumah ibadahnya agama Islam, seperti apa sih rumah ibadahnya agama Hindu. Kalian akan melihat secara langsung, namun dengan segala keterbatasan, maka Pak Guru sudah buatkan video tentang rumah-rumah ibadah sesuai dengan agama-agama yang akan kita usung dalam tema kita perbedaan yang menyatukan kita. Nah, oke, kita akan menyaksikan tayangan sebuah video yang mana kalian harus menyaksikan dan kemudian mengamati video tersebut, bagaimana itu rumah ibadah dalam setiap agama tadi. Desa Mopuya berada di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Kerukunan beragama dalam kehidupan plural dapat kita rasakan di desa ini. Penduduknya yang berasal dari berbagai suku bangsa hidup rukun dan damai selama puluhan tahun. Cerminan Indonesia mini bisa kita lihat di sini. Ada suku Mongondo, Minahasa, Jawa, suku Bali, suku Bugis, suku Makassar, Sunda, dan berbagai suku di Indonesia. Desa Mopuya berbeda dengan daerah lain. Di sini lantunan azan maghrib, gema bel gereja, dan bau dupa dari pura bisa kita dengar dan rasakan di satu lokasi yang sama. Rumah ibadah tiga agama berbeda, Islam, Kristen, dan Hindu, berdiri berjejeran di Desa Mopuya. Masjid, gereja, dan pura kokoh menantang intoleransi, berdiri sejajar sebagai warisan leluhur yang tak ternilai. Alhamdulillah, hari ini saya berada di tengah-tengah keluarga kami yang ada di Dumoga Raya, Kabupaten Bolang Mongondo, di mana ini menjadi satu simbol daripada kerukunan umat beragama, simbol daripada toleransi beragama yang ada di Bolang Mongondo umumnya, dan tentunya lebih khusus lagi yang kita ada di Sulawesi Utara. Nah,
ini menjadi satu kekuatan besar kita, bahwa keberadaan agama itu tidak lagi menjadi satu gejolak atau menjadi perbedaan. Justru di sini kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dan hidup rukun dan damai di tengah masyarakat. Di belakang saya ada pura, di sampingnya ada gereja, dan di belakangnya juga ada masjid. Kita bisa bersama-sama di sini dan insya Allah kita akan menjaga bersama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari Bola Mongondo, Sulawesi Utara, dan tentunya Indonesia. Kita jaga toleransi umat beragama. Terima kasih. Desa Mopuya mengirim pesan kepada dunia. Di sini, keindahan hidup beragama ada di hati dan jiwa penduduknya. Oke, demikian tayangan sebuah video yang sudah kalian saksikan secara seksama. Apa yang kalian dapatkan dari sebuah video tersebut? Keindahan. Keindahan, perbedaan. Ada lagi? Ada lagi? Nah, dari tayangan sebuah video tadi, kalian sudah menyaksikan secara bersama bahwasannya di Kabupaten Bolaang Mongondo, Kecamatan Dumoga Utara, di Desa Mopuya, ada sebuah rumah ibadah. Ada beberapa rumah ibadah yang bersandingan tempatnya, berjejer tempatnya, yang mana di belakangnya ada sebuah pura, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya pura ini adalah rumah ibadahnya umat Hindu. Kemudian di depannya ada gereja, gereja yang kita ketahui bersama bahwasanya gereja itu adalah rumah ibadahnya umat Kristen. Di sampingnya masih ada masjid, yang kita ketahui bersama juga masjid ini adalah rumah ibadah kita selaku umat Islam. Kemudian di belakangnya lagi ada gereja Katolik, yang mana itu adalah rumah ibadah dari umat yang beragama Katolik. Nah, tentunya rumah-rumah ibadah ini kalian sudah bisa melihat secara langsung. Melihat secara langsung walaupun melalui sebuah video, kalian sudah bisa membayangkan, kalian bisa melihat secara nyata gambaran rumah ibadah yang ada di Desa Mopuya. Oke, adik-adik, sampai di sini paham kan? Sampai di sini kalian sudah bisa menanamkan di dalam pikiran kalian seperti apa itu rumah-rumah ibadah yang ada dalam sebuah video tadi. Sudah bisa? Nah, jika kalian sudah bisa, kita akan lanjut di aktivitas ketiga di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga. Kita akan lanjut di sebuah kegiatan yang namanya kegiatannya aksi. Disitulah kalian nanti akan membuat sebuah miniatur dari rumah-rumah ibadah yang sudah kalian lihat secara langsung di kegiatan, di aktivitas kontekstualisasi, yang mana nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau sebuah karya, atau kalian akan melakukan sebuah aksi, yang mana aksi nanti kalian akan membuat miniatur dari rumah-rumah ibadah yang sudah kalian lihat secara seksama tadi. Boleh adik-adik? Boleh. Oke, boleh. Oke, adik-adik, hari ini kita masuk di aktivitas yang ketiga. Yang mana di aktivitas yang ketiga ini kita akan melakukan sebuah aksi. Dalam sebuah aksi itu tentunya kalian akan dituntut untuk membuat sebuah proyek. Proyek di mana kalian sudah mendapatkan gambarannya. Kalian sudah tahu apa yang akan kalian buat. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, di aktivitas yang kedua, setelah kalian melakukan kontekstualisasi mengenai perbedaan yang menyatukan kita. Perbedaan dalam hal ini tentunya perbedaan dalam hal agama. Nah, dalam aktivitas yang kedua kemarin, kalian sudah menyaksikan secara bersama-sama bagaimana rumah ibadah, bentuk-bentuk dari rumah ibadah sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Tentunya kalian sudah punya pemikiran, kalian sudah tertanam di pikiran kalian bagaimana rumah ibadah umat Islam, bagaimana rumah ibadah umat Kristen, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Pak Guru akan menuntut kalian dalam sebuah kegiatan aktivitas
yang mana aktivitas ini disebut aktivitas aksi. Nah, di aktivitas kali ini kalian akan membuat sebuah miniatur rumah-rumah ibadah dengan peralatan yang sudah Pak Guru siapkan ini, dengan bahan-bahan yang sudah Pak Guru siapkan ini. Nah, tentunya kalian akan membuat itu nantinya dalam sebuah kelompok, per kelompok. Jadi Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok nantinya. Nah, setelah Pak Guru sudah bagi kalian dalam beberapa kelompok, nanti kalian akan mengerjakan atau membuat sebuah miniatur rumah ibadah. Sampai di sini paham, adik-adik? Oke. Selanjutnya Pak Guru akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Nah, untuk mengefektifkan waktu, Pak Guru minta berhitung mulai dari Usran, berhitung 1 sampai dengan 3. Oke, paham? 1, 2, 3, kembali lagi ke 1, 2, 3. Paham? Oke, Usran mulai. 2, 3, 1, 2, 3. 1. 3 Israfil, 1 Indra. Paham? Oke, jadi kelompok 1 adalah kalian yang menyebutkan angka 1. Kelompok 2 adalah kalian yang menyebutkan angka 2. Dan kelompok 3 adalah kalian yang menyebutkan angka 3. Oke, jadi Pak Guru akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di situ. Silahkan bentuk dan atur tempat duduk kalian sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dipersilakan. Sudah selesai? Oke, Pak Guru akan bagikan alat dan juga bahan yang akan kalian gunakan dalam membuat miniatur rumah ibadah. Ini adalah rumah ibadah yang akan kalian buat miniaturnya. Oke, perhatikan petunjuknya. Perhatikan petunjuknya sebelum kalian mengerjakan. Styrofoam, kalian tahu styrofoam toh? Tahu. Yang warna-warni yang ada di depan kalian yang besar sekali ini bentuknya, itu namanya styrofoam. Styrofoam ini kalian bandingkan, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalian perhatikan, ada yang tebal, ada yang tipis. Sudah dapat tahu mana yang tebal, mana yang tipis? Perhatikan yang tipis. Perhatikan yang tipis. Tipis, yang tipis. Perhatikan yang tipis. Simpan terlebih dahulu yang tebal. Oke? Perhatikan, sekarang yang tipis. Yang tipis ini yang akan kalian perhatikan. Yang tipis ini yang akan kalian tempel sketsa dari rumah-rumah ibadah yang sudah Pak Guru bagikan. Sketsanya di kertas HVS itu. Sudah Pak lihat atau DP sketsa? Sketsanya itu kalian gunting sesuai dengan
gambar sketsa yang ada, kalian gunting, kalian ikuti alurnya, kalian ikuti sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian setelah itu nanti kalian lem, setelah kalian gunting, kalian lem, kemudian kalian tempelkan di styrofoam yang tipis. Paham? Setelah kalian tempelkan di styrofoam yang tipis, nanti kalian gunakan cutter yang ada, kalian potong itu styrofoam mengikuti sketsa yang sudah kalian tempelkan di styrofoam yang tipis. Mengerti? Kelompok 3 mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan. Terlebih dahulu kalian gunting sketsa rumah ibadah yang Pak Guru sudah bagikan. Setelah kalian gunting, kalian lem, kemudian kalian tempelkan di styrofoam yang tipis. Selanjutnya, styrofoam yang tipis kalian potong menggunakan cutter menyesuaikan sketsa yang sudah kalian tempel dalam styrofoam. Mengerti? Oke, silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah toh? Jadi kita sudah melaksanakan aktivitas yang ketiga, yaitu aksi. Di mana dalam aktivitas aksi ini kalian sudah membuat sebuah project yang dimana setelah kalian melihat secara seksama tayangan video pada saat aktivitas yang kedua, yaitu kontekstualisasi, yang mana di video tersebut ada tayangan sebuah rumah-rumah ibadah berdasarkan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, ketika di aktivitas yang ketiga kalian sudah melaksanakan aktivitas aksi, di mana kalian membuat
sebuah miniatur rumah ibadah berdasarkan video yang sudah kalian lihat. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasil miniatur yang sudah kalian buat. Nah, untuk penilaian dalam pembuatan miniatur ini nanti kita akan lanjutkan di aktivitas selanjutnya. Mengerti? Mengerti? Oke. Dari aktivitas yang pertama mulai dari pengenalan tentang materi sebentar. Oke, dimulai dari aktivitas 1 yaitu pengenalan, di mana Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang perbedaan yang menyatukan kita. Jadi perbedaan dalam materi yang kita akan bahas ini yaitu perbedaan dalam hal agama, di mana dalam perbedaan agama itu kita belajar bagaimana toleransi, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati, bagaimana hidup rukun berdampingan antar sesama umat beragama. Tuh. Nah, selanjutnya dalam pembuatan proyek miniatur rumah-rumah ibadah yang sudah kalian laksanakan sampai dengan kalian menyelesaikannya. Apa sih kendala-kendala yang kalian hadapi? Coba yang bisa menerangkan dari kelompok berapa? Ada enggak kendala-kendala ketika proses pembuatan ini? Atau mungkin Pak Guru kita rasa sulit di saat proses pengguntingan, atau mungkin ada kendala-kendala lain yang mungkin kalian bisa ceritakan. Ceritakan saja, tidak apa-apa. Proses pengguntingan. Ada lagi? Kendalanya bagaimana di saat proses pengguntingan itu? Apa yang kalian rasakan? Miring-miring. Sangat sulit mengikuti pola yang ada. Seperti itu. Tak bengkok-bengkok lagi. Jadi mengikuti sketsa yang sudah dibuat, kalian memotong, proses pemotongan styrofoam, itu yang kalian rasa sulit, ya kan? Nah, dari kesulitan itu kalian buktikan bahwasanya ternyata kalian sudah bisa membuat miniatur ini dengan baik. Oke? Nah, selanjutnya masuk di aktivitas tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan aksi atau aktivitas aksi yang sudah kalian lakukan. Aksi yang mana kalian sudah lakukan dalam bentuk kalian membuat miniatur rumah-rumah ibadah, ya kan? Nah, di dalam aktivitas tindak lanjut ini tentunya akan ada penilaian dari aksi yang sudah kalian lakukan, akan ada penilaian dari proyek yang sudah kalian kerjakan. Nah, di tindak lanjut ini kita akan menyesuaikan jadwalnya dengan gelar karya yang akan diselenggarakan oleh sekolah. Oke, paham? Nah, disitulah nantinya kalian akan mendapatkan penilaian. Bagaimana karya yang sudah kalian buat ini, karya yang sudah kalian kerjakan ini mendapatkan nilai berapa. Oke, paham? Sampai di sini paham? Oke, kalau begitu demikian pembelajaran kita untuk P5 dengan materi perbedaan yang menyatukan kita. Perbedaan yang kita angkat di sini adalah perbedaan dalam hal beragama. Nah, kita sudah mempelajari mulai dari aktivitas pengenalan, kemudian aktivitas kontekstualisasi, kemudian yang ketiga aktivitas aksi yang sudah kalian kerjakan juga karyanya, kemudian kita sudah melakukan aktivitas refleksi, kemudian yang terakhir aktivitas tindak lanjut yang kegiatannya nanti akan kita sesuaikan dengan program-program dari sekolah. Oke, paham? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.